Hello yang hidupnya lagi hampa, nafas saja kelihatan salah, apalagi kentut tak berbunyi lagi, bisa-bisa pingsan temen ente bang. Siapa bilang kapal perang gahar cuma bisa dibikin PT PAL Indonesia? Buang jauh-jauh stigma itu. Hari ini secara mencatat ledakan baru di industri pertahanan kita. Di sebuah galangan kapal di Lampung, iya Lampung bukan Surabaya, dua raksasa baru lahir dari tangan swasta. KRI Raja Haji Fisabilillah dan KRI Lukas Rum Korem resmi meluncur. Ini bukan sekedar kapal patroli biasa, ini adalah light frigate berbaju OPV yang siap bikin gemetar kawasan. Ini kalau diadu sama punyanya Tok Dalang, ya mungkin bisa ketar-ketir nih bos. Pertanyaannya, apakah ini akhir dari dominasi BUMN di laut kita? Atau justru awal dari kebangkitan monster swasta yang selama ini dianaktirikan? Jangan tertipu dengan label OPV atau Offshore Patrol Vessel. Secara teori, OPV itu cuma jembatan antara kapal patroli dan korvet. Tapi lihat jeroannya, PT Daya Radar Utama DRU nggak main-main nih bos. Kapal ini punya desain monohull yang bisa lari sampai 28 knot. Kecepatannya segitu di laut lepas, itu bagai predator namanya deh. Dengarkan taring yang bakal dipasang. Seperti meriam 76 mm dan 40 mm Leonardo, meriam 20 mm Escribano, dan yang paling ngeri adalah rudal Atmaka dari Roketsan Turki. Dengan spek begini, negara tetangga Upin Ipin seperti Malaysia, Singapura, dan Australia patut waspada. Ini bukan lagi kapal penjaga pantai biasa, ini adalah striking force yang siap untuk menghantam target permukaan maupun di udara. Dan ingat, desainnya berbasis frigate kelas RE Marta Dinata. Jadi jangan sebut ini adalah kapal patroli, sebut saja frigate ringan bang. Kenapa ini jadi tamparan keras sekaligus kabar yang baik? Selama ini UU nomor 16 tahun 2012 mengunci mati bahwa hanya BUMN yang boleh jadi lead integrator atau otak pembuat alutsista utama. Swasta cuma boleh bikin baut atau cat saja. Tapi Omnibus Law mengubah peta permainan. Sekarang galangan swasta punya hak setara. PT DRU membuktikan bahwa mereka bukan lagi tier 2 yang cuma bisa bikin kapal angkut tank. Mereka sanggup menggarap proyek sekelas frigate sekalipun yang kapasitasnya selama ini dianggap cuma milik PT PAL. Bayangkan kalau PT PAL sudah overload pesanan, swasta sekarang siap untuk menyalip di tikungan. Itu deh. Apakah kita masih butuh monopoli kalau swasta terbukti lebih lincah dan kompetitif? Coba kita tengok sebelah Malaysia saja dengan proyek LCS Maharajalela mulai dari tahun 2016 sampai sekarang 2026 baru diproyeksikan kelar. 10 tahun buat satu saja kapal. Sementara di Indonesia, PT DRU cuma butuh waktu sejak 2021 untuk meluncurkan 2 kapal sekaligus dalam waktu 2 hari. Ini bukti efisiensi industri kita. Kementerian Pertahanan di bawah Bapak Prabowo benar-benar menekankan pedal gasnya. Kita nggak punya waktu buat birokrasi yang lambat atau skandal korupsi yang menghambat kemandirian. Bukan cuma galangan kapal DRU di Lampung, di Batam ada PT Palindo Marine yang baru saja sukses bikin rangka kapal PAU Ocean Going sekelas teknologi Jerman. Ada juga Bandar Abadi, Citra Shipyard, sampai Lundini Banyuwangi. Indonesia punya ribuan pulau dan sekarang kita punya belasan galangan kapal gila yang siap untuk bertempur di pasar global. Amin. Fincantieri dari Italia saja mulai melirik galangan lokal kita loh. Kalau raksasa dunia saja percaya, kenapa kita masih ragu sama karya anak bangsa kita sendiri? Kemandirian itu bukanlah cuma slogan politik saja, tapi soal keberanian kasih kontrak ke tangan-tangan kreatif swasta. KRI 391 dan 392 adalah bukti nyata bahwa Indonesia bukanlah lagi konsumen, bukanlah lagi kopong melombong kayak dengkul paman mutu, tapi produsen predator laut sesungguhnya.
Menurut kalian, apakah semua proyek kapal perang kedepannya harus dibuka buat kompetisi swasta, AVS, BUMN biar makin kompetitif? Atau kalian tetap tim BUMN garis keras? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa like dan subscribe. Kalau kalian bangga alutsista kita makin ngeri. Saya Mas Pras dan sampai jumpa di pembahasan militer berikutnya.